I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Hello everyone, back again with me, Renita Octavia Gultom. I am a student at the State University of Medan, Faculty of Language and Arts, Indonesian Language and Literature Education Study Program. In this video, I will explain the important points and techniques in communicating. I refer to this material from a video entitled Think Fast, Talk Smart Communicating Technique. So, let's discuss. Video tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang dapat kita lakukan untuk berkomunikasi dengan baik, yakni berkomunikasi di depan umum atau secara personal. Pada video tersebut dibahas tentang komunikasi secara spontan. Contohnya, kita diminta untuk menyampaikan gagasan kita tentang satu topik atau menjelaskan sebuah topik di sebuah ruangan secara langsung tanpa pemberitahuan atau tanpa kita disuruh terlebih dahulu untuk membahas kilas tentang apa yang akan kita sampaikan di depan umum tersebut. Nah, tentunya hal ini membuat kita gugup, bahkan tidak mampu menyampaikan pendapat kita. Berdasarkan survei yang terdapat pada video tersebut, ada 85% orang mengatakan gugup ketika berbicara di depan umum. Ketika kita gugup berbicara di depan banyak orang, maupun gugup ketika kita menyampaikan gagasan kita kepada beberapa orang, itu merupakan hal yang akan menjadi masalah besar di dalam hidup kita. Karena untuk berkomunikasi dengan baik, kita harus percaya diri, kita harus melakukan yang terbaik agar orang yang menerima pesan dari kita dapat mengerti apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan membahas kembali apa yang menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Permasalahan tersebut dapat diatasi melalui beberapa teknik yang dipaparkan pada video berjudul Think Fast, Talk Smart. Teknik pertama yaitu mengatasi kecemasan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kecemasan merupakan masalah yang mendasar bagi manusia. Ketika kita cemas, pikiran kita pun terhalang oleh kecemasan itu sendiri, sehingga mengganggu konsentrasi dan proses kita saat hendak berbicara di depan umum. Sebenarnya kecemasan itu memberi energi. Kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu penting. Namun, kecemasan itu harus dikelola dengan baik agar menjadi energi yang positif. Ada beberapa cara untuk mengatasi kecemasan. Yang pertama, mengetahui kapan perasaan cemas itu datang. Nah, kebanyakan dari kita cemas di waktu awal berbicara atau sebelum berbicara. Biasanya kecemasan itu berupa sakit perut tiba-tiba, panas dingin, dan lain sebagainya. Penelitian juga mengatakan bahwa untuk mengatasi itu kita harus mengakui bahwa kita itu cemas. Jadi semisalnya kita mengatakan ini adalah rasa gugup. Nah, artinya kita harus menerima perasaan itu. Dan kita juga harus sadar bahwa gugup itu adalah perasaan normal. Dengan penerimaan dan pengakuan itu, kita bisa mengontrol diri kita. Cara yang kedua untuk mengatasi kecemasan adalah mengatur pola pikir. Kita selalu berpikir bahwa presentasi atau berbicara di depan umum adalah sebuah pertunjukan yang harus benar dan tidak boleh salah. Padahal presentasi berbeda dengan pertunjukan. Contohnya, pertunjukan bernyanyi harus dilakukan dengan benar. Jika salah nada, maka lagu yang dibawakan tidak nyaman didengar. Nah, berbeda dengan berbicara di depan umum. Tidak ada takaran salah atau benarnya. Namun selalu ada teknik yang lebih baik saat berbicara. Hal ini berkaitan dengan proses. Semakin sering kita berlatih, maka semakin baik kemampuan berbicara kita. Cara yang ketiga untuk mengatasi kecemasan yaitu harus berorientasi pada waktu. Pikirkanlah yang sekarang terjadi
daripada memikirkan konsekuensi atau hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan. Nah, jika kita bisa membawa diri kita ke masa sekarang dan fokus pada hal yang sedang terjadi, maka kita tidak akan khawatir dengan keadaan di masa depan. Dengan begitu, kegelisahan akan berkurang. Teknik yang kedua yaitu aturan dasar. Setelah kita mampu untuk menangani rasa kecemasan, ada beberapa aturan dasar yang dapat kita terapkan untuk berbicara spontan di depan umum. Sebenarnya yang menghalangi kita untuk berbicara spontan di depan umum itu adalah diri kita sendiri. Ya, mengapa? Karena kita selalu ingin tampil tanpa kesalahan. Padahal itu merupakan tekanan pada diri kita untuk mencoba melakukannya dengan benar. Nah, tekanan tersebut justru memberi dampak yang tidak baik. Oleh karena itu, aturan pertama yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, mengubah cara kita. Kita harus mau keluar dari zona nyaman kita. Jangan selalu berpatokan pada sesuatu. Nah, hal ini akan melatih diri kita untuk terbiasa melakukan semua di luar kendali. Di awal mungkin akan terasa sulit, namun jika terbiasa justru hal tersebut akan membawa dampak baik pada kemampuan berbicara spontan kita di depan umum. Yang kedua, lihatlah segala sesuatu sebagai peluang. Mulailah dengan mengatakan ya, karena kenyataannya kita lebih sering mengatakan tidak. Nah, tetapi itu bukan tentang kita harus selalu setuju dengan pendapat orang lain. Namun kita harus mencoba membiasakan diri kita untuk memandang semua hal sebagai peluang. Contohnya menerima tawaran untuk memberi tanggapan di depan umum. Yang ketiga, memperlambat dan mendengarkan. Nah, ketika kita berbicara lebih lambat dan maka pendengaran akan lebih fokus untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Posisikan itu pada diri kita sendiri. Jika kita lebih fokus mendengarkan apa yang orang lain sampaikan, maka kita akan mampu memberi respon yang tepat. Yang keempat, struktur. Dalam berbicara atau bercerita di depan umum, kita harus memiliki struktur. Untuk mengunci audiens tetap fokus mendengarkan, kita harus mempunyai struktur, karena seseorang yang berbicara tanpa arah dan tujuan pasti pendengarannya bosan dan memilih untuk tidak mendengarkan. Nah, oleh karena itu ada dua jenis struktur yang dipaparkan pada video tersebut. Yang pertama, masalah, solusi, manfaat. Yang kedua, apa, mengapa itu terjadi, apa langkah selanjutnya. Nah, struktur juga dapat membantu kita dalam situasi spontan. Misalnya kita diberikan sebuah topik, kemudian kita diminta untuk menjelaskan tanpa persiapan. Nah, maka dengan mengingat struktur, komunikasi kita lebih terarah. Kita tahu apa yang akan kita katakan selanjutnya. Jadi, ada dua pembahasan utama dalam teknik komunikasi. Pembahasan pertama yaitu teknik mengendalikan kecemasan. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengetahui kapan kecemasan datang, mengatur pola pikir, serta berorientasi pada waktu. Pembahasan yang kedua yaitu aturan dasar. Dalam berkomunikasi terdapat 4 aturan dasar, yaitu mengubah cara kita saat berkomunikasi di depan umum, melihat sesuatu sebagai peluang, memperlambat dan mendengarkan, dan memiliki struktur ketika kita berbicara. Semoga kedepannya kemampuan kita dalam berkomunikasi dapat terus meningkat, dan juga kita dapat lebih percaya diri dalam berkomunikasi di depan banyak orang. Okay everyone, that's all the topics discussed in this video. Thank you and welcome to see you in the next video. Bye bye.